definisi bahagia menurut aku ketika anak-anak bahagia dan suami. Wow. Udah itu aja, sesimpel itu sih. Jadi kalau anak-anak, suami bahagia, kamu pun bahagia. Udah pasti. Ini mocktail apa sih namanya nih, enak banget kayaknya. Mocktail strawberry leci. Mocktail strawberry leci. Usi nginep dan menikmati makanan sop buntut Borobudur. Sop buntut. Ajak anak-anak dan Andika untuk nginep di sini ya, Thank menikmati you, voucher Hotel Borobudur. dari Hotel Borobudur Jakarta. Halo kesayangan Maje, ketemu lagi di Happy Talk Jennifer Maje ex Hotel Borobudur Jakarta. Dan hari ini aku kedatangan sahabatku spesial banget, Usi Sulistiawati. Yeay, akhirnya nyampe juga Akhirnya, setelah sekian lama. seneng banget, thank you banget Usi udah nyempetin dateng. Sama-sama, thank you udah diundang. Senangnya, apa kabar kamu? Baik banget alhamdulillah. Iya, tambah cantik. Nah, tapi sebelum kita mulai nih Usi, aku mau kasih fakta-fakta tentang Usi. Apa tuh? Udah siap? Siap. Aduh, Usi. takut keselak. Boleh minum dulu nggak? Boleh minum dulu, silakan minum dulu. Baru datang udah langsung didordir ya, dordir. dibomber. Gimana? Wah, oke, fakta-fakta tentang Usi ya. Usi, seorang ibu anak 5 Alhamdulillah. dan 2 anak bahkan sudah kuliah, tapi masih kayak anak KBG. Aduh. Awet muda banget. Nanti aku kasih tau rahasianya ya. Ini kasih tahu rahasianya ya. Dan punya segudang bisnis. Ya ampun, kecil-kecilan. Dan sebenarnya Usi ini lebih suka makan jajanan pinggir jalan. Betul. Gorengan, rujak, bakso, benar. dan Nasi kawan-kawan. uduk, ketoprak, gado-gado. Itu enak Nah, sekali. jadi gimana? Fakta-faktanya benar semua Benar itu? semua itu, betul. Betul semua Betul, Usi. 100% betul. Jadi malah suka makannya jajanan. Jajanan, walaupun Gorengan. kadang-kadang kalau lagi perutnya lagi tidak fit ya, tiba-tiba nanti habis itu masuk rumah sakit itu juga sering ya. Tapi bukan Serius? salah jajanannya. Jadi sebenarnya salahnya itu adalah karena imun kita. Jadi kalau imun kita lagi bagus, mau makan dimanapun yang dilalerin dimanapun nggak masalah. Ya, tapi kalau imun kita lagi drop, ya berapa kali sih masuk rumah sakit. Serius, ya ampun. Tapi ya udah itu nikmatnya lah. Itu nikmatnya lah, yang penting happy ya. Yang penting happy. Benar. Nah, Usi, oke, kita lanjut aja nih obrolan kita ya. Usi, yang pertama aku pengen tanyain dan penasaran banget nih, kenapa kamu makin kece banget deh? Makin kece? Enggak lah. Makin kece. Sebenarnya mungkin bukan makin kece, mungkin karena kemarin itu abis melahirkan, badannya kan gemuk, terus mengecil. Kalau orang dari gemuk jadi berkurang berat badannya, lingkarnya pasti kan kelihatan lebih fresh gitu. Langsung kelihatan bedanya jadi ya. kan kelihatan beda gitu, makanya orang kok jadi lebih cantik, jadi lebih fresh ya mungkin karena itu. Sebenarnya orang-orang yang badannya juga agak sekel, semok juga banyak yang seru, banyak yang cantik gitu. Cuma mungkin karena perbedaannya Dari lebar abis melahirkan mengecil lebar, gitu, mengecilnya iya. luar biasa ya. Jadi kayak body goals banget nih. Body goals, kalian banyak banget aku komen-komen nih Usi body goals banget. Nah, tapi kamu gimana Usi cara menjaga kamu dari melahirkan yang sebesar itu 77 sampai kilo. 77 kilo sekarang? Sekarang 48, 49. Aduh, itu aku pengen banget ke sana. Bisa. Serius 77 kilo ke Iya, 49 berarti 20 lebih lah ya. lebih. pokoknya. Nah, gimana Usi caranya? Awalnya pas habis melahirkan 3 bulan sebenarnya waktu itu golf dulu. Oh, oke. Nah, golf itu kan harusnya di kart. Aha. Nah, aku tuh nggak di kart. Jadi selama berbulan-bulan kalau golf itu jalan kaki. Jalan kaki. Nah, Oke. ini yang sebenarnya rahasia yang orang-orang tuh banyak yang pada salah kaprah ya. Sebenarnya kalau mau turunin berat badan, pertama kali yang dilakukan adalah banyak jalan kaki, terus banyak lari kecil-kecil. Jadi yang lari itu yang benar-benar pelan, itu sebenarnya yang ngabisin lemak kita. Oh, oke. Jadi bukan yang langsung lari Kardio parah-parahan gitu ya. Kardio yang ngebut-ngebut enggak, Enggak. sebenarnya yang pelan-pelan itu yang ngabisin lemak. Nah, dari situ akhirnya kan aku mau olahraga yang lain-lain lagi kan, yang di gym, terus lari. Jadi ketika udah mulai makin mengecil, dibentuklah ototnya dengan angkat beban. Weight training ya, ya aku sering banget gitu. lihat Usi gitu. Jadi sebenarnya gara-gara itu aja. Nah, orang-orang banyak yang awal-awal malah disedot lemak lah, apalah inilah. Aku belum kepikiran sedot lemak ya. Wow. Sedot apa yang enak ya? Gak usah lemak kali ya. Jadi dari olahraga aja. Olahraga aja. Nah, apa tuh sih yang trigger kamu yang pertama kali akhirnya kamu ya udah nih olahraga suka nih rutin ini?
Sebenarnya dari dulu tuh emang udah rutin olahraga. Di gym itu tuh on off. Jadi misalnya lagi males di gym yang ini, ntar pergi lagi ke gym yang lain. Jadi olahraga yang lain lagi. Nanti mencoba olahraga tapi semuanya tuh yang berhubungan sama angkat beban gitu. Kalau lari itu kira-kira setahun setelah aku melahirkan, waktu itu sering ngeliat orang-orang pada di GBK kan. Kok kayak seru ya jalan di GBK. Nah itulah awalnya aku mulai jalan di GBK, ngeliatin orang. Terus kalau misalnya orang lari aku yang gila kapan gue bisa lari kayak gitu aja dalam hati kan. Jadi bener-bener Usi pernah di step itu juga ya? Pernah di step aku sekarang. Aduh Gimana caranya kayak Usi? Gitu. Iya itu pernah. Terus misalnya kayak mulai lari pelan 5 menit, ngos-ngosan capek, jalan kaki gitu. Nah ternyata itu yang bikin aku makin mengecil, makin kurus. Nah setelah udah mulai dapet enaknya, dapet membutuhkannya, kadang-kadang kita tuh olahraga terus harus karena kita butuh. Jadi nggak boleh kita olahraga karena ngeliat orang pengen begini, FOMO aja, tapi karena FOMO kita ya? butuh. Oh kayaknya kalau hari ini gue nggak lari, kok kayak gue butuh ada yang kurang gitu. Nah mulai akhirnya aku nyari coach, jadi latihan bener-bener biar tahu oh lari tuh kayak gimana yang benernya sih. Gimana. Ya, sebenarnya gara-gara itu aja awalnya, sesimpel itu gitu. Jadi bukan karena pengen kurus, enggak, sebenarnya enggak itu sama sekali. Tujuannya tuh enggak, itu pengen olahraga aja. Emang pengen aja. Akhirnya lama-lama jadi mengecil. Ya udah keterusan gitu. Setiap ketemu Usi kok kecilan banget sih. Ini pakai baju gombrong sih. Ya biar nggak kelihatan. Biar nggak terlalu kurus banget kalau dia pakai dress ketat. Waduh udah bener-bener ABG banget. Cuman kalau suami aku, aduh gedein dikit dong, gedein dikit. Kalau kenapa ya para suami itu pengennya yang agak montok gitu ya. Agak montok. Ini kok tulang semua. Gitu. Ampun Usi, tapi ya bener deh, jujur ya kesayangan Maje, aku tuh salut banget lihat Usi. Aku bener-bener ikutin dia banget. Udah lama banget ya temenannya? Udah lama banget. Dari kita berdua berdua duduk di salah satu restoran di Plaza Senayan. Tapi bener-bener Usi vibes-nya aduh baik sekali. Nah, ya aku jujur ya, aku salut banget lihat Usi konsisten olahraga tuh bukan yang hanya ikut-ikutan tren aja tadi kamu bilang ya. Bahkan kemarin Usi udah ikut London Marathon, wow. Dan besok juga rencana mau ikut Berlin Marathon ya. Gila, hebat banget, salut banget. Nah, share dong Usi, pernah nggak sih kamu tuh ngalamin up and down yang kalau lagi, ya jujur ya aku aja kan, aku dulu suka banget olahraga. Tapi bisa tiba-tiba lagi down banget, lagi malas. Aduh males banget. Kadang-kadang tuh ngelawan itu susah banget. Ada. Kalau kamu nih konsisten banget loh, nggak berhenti. Sebenarnya kalau bukan, jadi gini, kalau kita ikut program maraton, kita tuh harus latihan minimal 5 sampai 6 bulan. Program maraton ya, yang memang kita mau kayak aku nih mau ke Berlin 42 kilo. Itu mungkin kalau orang-orang kan cuma ngeliatnya, hah 42 gitu. Tapi kalian tuh tidak tahu di belakang itu proses di balik menuju itu 42. apa? Justru sebenarnya maraton itu yang pas maratonnya itu nggak seberapa. Yang berat itu adalah 5 bulan latihannya. Nah jadi karena aku udah kayak taken kontrak, makanya dibilang oke, gue mau ikut maraton, gue kayak taken kontrak nih, kayak kawin kontrak sama segala macam latihan selama 5 bulan itu. Terus juga nutrisi yang memang harus benar-benar salah kalau misalnya orang lari tuh makin kurus ya karena mungkin kekikis terus lemaknya. Justru benar salah. Justru kalau kita program maraton itu yang harus kita penuhi adalah nutrisi. Yang benar. Jadi bukan yang kayak diet, kalau lari diet pingsan. Nah iyalah, pingsan lah, nggak mungkin ya. Jadi 5 bulan tuh benar-benar makannya, nutrisinya, bangun paginya. Suami melek kita udah nggak ada di rumah. Oke. Anak berangkat sekolah, ada yang dianterin, ada yang nggak bisa. Kalau aku biasanya tuh jam 5 jalan, jam 5 subuh jalan, jam 6.30 udah pulang ke rumah. Jadi yang kebagian aku anterin tuh yang Saka, karena dia berangkatnya jam 8. Masuk siang. Kalau kakak-kakaknya berangkat setengah 7 udah nggak bisa. Nah, tapi kan lari kan bukan seminggu full, jadi ada yang cuman seminggu 4 kali. Nah, jadi yang di sela-sela itu barulah yang ngurusin anak-anaknya gitu. Nah itu loh, kadang bangun jam 5 pagi tuh mau pakai sepatu aja tuh kayak males jam banget. 5 sayang, bangunnya tuh jam 4. Jalan di jam 5, larinya jam 5, jadi jam 5 kurang kita udah berangkat. Nah kalau yang muslim kan harus sholat dulu nih. Nah kalau misalnya harus sholat dulu tuh biasanya aku sama teman-teman yang lari subuh itu sampai sholat di parkiran. Ya ampun. Karena memang jam 5 kita harus sudah mulai. Kenapa?
kayak gini, misalnya kita kan dapat PR ya dari coach. Jadi bukan kayak sekolah ya guys. Kita juga sekarang dapat PR. Jadi PR-nya gimana tuh? Ya misalnya Senin PR-nya 7 kilo, pace sekian. Selasa ini nih. Nah misalnya kalau pas kita lagi dapat PR-nya 30 kilo lari. 30 kilo itu kalau kita lari pelan berarti sekitar 3 jaman lah ya. Nah, kalau kita mulai dari jam 6 atau jam 7 yang ada gosyong. Ya kan, makanya jam 5, 6, 7, 8 udah beres. Biar ini aja kalau aku pakai baju yang ini ya, dari sini ke sini kelihatan belangnya. Kelihatan ya. Sini putih. Jadi ya begitulah, makanya kalau aku menghindari jam-jam matahari. Jam-jam matahari, iya. Mencorong gitu. Makanya harus mulai jam 5. Kadang-kadang aku dulu juga bisa mulai jam 4. Pagi. Jadi jam 2 pagi bangun, makan. Oh itu tetap sarapan dulu ya? Tetap harus sarapan dulu? Kalau aku ya, kalau orang lain mungkin beda-beda. Ada yang cuma makan dikit aja. Sarapan, tetap. Aku harus sarapan, makanya jangan berpikir orang lari itu berdiet. Itu musuhnya orang lari itu adalah diet. Tapi aku lihat Abang Usi makan kayaknya luar biasa ya, dia makannya banyak banget. Ada ngiri sih aku bener, ternyata ya itu. Karena itu harus, tapi kan dikeluarin lagi sama sih. Larinya. Gitu. Terus Usi ada yang bilang tuh juga kalau lari muka katanya jadi turun, apalagi perempuan. Benar, jadi itu penyakitnya orang lari karena kan gravitasi bumi ya. Jadi katanya tuh muka tuh bisa turun. Gitu. Tapi setelah aku buktikan itu kalau lari doang. Karena aku kan di mix sama weight training ya. Weight training. Jadi kalau larinya ketarik ke atas, ke bawah, kalau weight training kan ke atas. Jadi aku mikirnya, oh yaudah, balance, imbang. Mukaku juga kayaknya nggak turun-turun. Tapi kayaknya aku bener, aku lihat mukanya nggak turun-turun banget. Ada beberapa teman-teman aku kok mukanya begini, terus aku tanya, ini nggak sih latihan beban? Nggak. Oh berarti aku menarik kesimpulan sendiri. Oke. Kalau kita mau lari harus banyakin angkat beban juga. Jadi mukanya tuh banyak yang begini nih, sampai begitu, sampai ke bawah semua, sampai cute gitu. Iya, karena kayak abis kayak makin kan turun gitu ya. Nah, gitu mungkin ya. Itu juga kalau yang sambil diet atau jaga makan. Kalau aku kan nggak, makanku sih makan tetap ini, jadi nggak kuyu ya. Jadi nggak kuyu, jadi nggak yang ngabisin ke muka gitu. Kalau Andika ikutan juga nggak sih olahraga? Olahraga bareng nggak sama Andika? Tapi kalau golf kayaknya iya ya. Dia kemarin kayak ke London, dia nemenin. Aku pikir pulang dari London dia akan ke bawah euforianya dan ternyata enggak. Ke Berlin juga dia nemenin. Kata dia udahlah mendingan aku nemenin kamu aja. Nemenin kamu jalan-jalannya, happy-happy, cuman larinya nggak usah. Kalau golf ya barengan. Dulu golf juga yang ngenalin golf ke dia juga aku. Aku yang bawa dia ke golf, terus dia suka. Aku senang karena sebelumnya dia nggak ada olahraga sama sekali. Jadi sekarang walaupun golf orang-orang bilang itu bukan olahraga, tapi menurut aku Andika jadi olahraga karena kan dia jalan. Terus swingnya itu kan ini kan pinggang apa segalanya, ngabisin pinggang juga. Tapi kamu sekarang masih nih golf masih? Golf masih, cuman ini menjelang berangkat ke Berlin aku hindarin karena mengurangi cedera, menjaga-jaga cedera. Karena kita swing gitu. Ininya cedera, walaupun bukan di kaki tetap aja kan jadi performa nanti pas lari ada aja yang cedera gitu. Waduh, kesayangan aja bener-bener ya. Itu detail dan prosesnya dibalik itu semua ya. Even sepatu, kita jalan aja tuh selama menjelang maraton hindari sepatu-sepatu tinggi apa, makanya aku jadi dia teplek kan. Jadi bener-bener maraton itu tuh prosesnya itu loh yang kadang-kadang orang tuh nggak bisa ngelihat gitu. Orang cuma ngelihatnya wah udah maraton 42, wah gila gitu. Terus pegang itunya doang, medalinya. Cuman mereka tuh hanya amazed-nya ketika 42 kilo lo bisa lari. Padahal di belakang itu prosesnya super. Kita tidur juga harus cukup. Penyakitnya pelari adalah susah tidur. Nah makanya. Jadi tuh kita kayak punya anxiety sendiri. Kalau besoknya nih PR-nya interval. Interval itu kan yang pelan kenceng. Itu aja aku nggak bisa tidur. Belum lagi karena mikirin. Itu penyakitnya, makanya segala macam tuh. Yang biar kayak jamu-jamu yang biar gampang tidur lah, melatonin lah, apalah. Sebenarnya itu malah nggak boleh kan. Sampai kata coach aku, coach strength aku, dia bilang gini, kamu bukan hanya latihan lari, bukan hanya latihan beban, tapi kamu harus melatih diri kamu biar bisa tidur. Nah, sebagai ibu 5 anak, yang tidurnya masih bareng-bareng sama bocil-bocil, aku tidur sekarang tuh masih berlima sama Seva, Elia, Saka, sama Puju, sama Andika. Jadi 3 yang kecil-kecil tuh masih ikut tidur. Jadi ada yang gerak dikit kebangun, gerak dikit kebangun gitu. Dan itu masih kayak semalam
jam 11, wah aku udah seneng nih, jam 8:30 aku udah mulai ngantuk. Krayep-krayep. Jam 11 tiba-tiba Saka mau pipis, bangun lagi. Nanti yang Seva, padahal dia nggak mau pipis, cuman berbalik gitu dong, bangun lagi, jadi begitu terus. Ya cuman akhirnya Tapi akhirnya gimana? Ya berusaha aja, abis itu dia ngakalin aja, ngitung domba. Itu bener-bener loh. 2, 3, entar ketiduran sebentar. Tapi kalau pas bangun aku biasanya ngitung. Oke, tadi gue tidur jam segini sampai segini, kebangun berapa menit, apa begitu. Saking aku harus memenuhi target tidur PR itu dan segala macam. Target tidur kan sebenarnya kan 7 sampai 8 jam harusnya. Aku nggak pernah nyampe. 6 jam sampai 7 jam buat aku tuh udah perfect banget. Jadi wah alhamdulillah, kalau aku tidur di kurang dari 6 jam pasti besoknya larinya tuh bakalan lemas, melehoi. Tapi tetap lari, tetap lari. Heart rate jadi deg-degan. Aku tidak akan lari kalau tidur aku kurang dari 4 jam. PR sesusah apapun pasti aku akan izin sama gurunya. Iya, jangan paksain ya. Maaf ya, aku semalam kurang tidur. Aku kerjainnya besok aja ketika aku tidurnya banyak. Cukup. Oke. Jadi jangan maksa juga ya. Aku nggak mau maksa karena takut juga kan. Buat apa kita lari malah ntar bahaya gitu. Wow. Tapi Usi, kalau sekarang misalkan kamu masih terima nggak job syutingan yang sampai malam? Enggak pernah. Jadi benar-benar udah enggak ya? Enggak pernah. Syuting sinetron, film kan. Tapi kalau brand ya memang ada yang brand masuk buat bintang iklan sih aku pasti ambil terus. Kalau bintang iklan terus brand ambassador aku tetap. Jadi kerjaan-kerjaan yang short time gitu aja, yang cepat-cepat aja. Kalau yang kayak syuting stripping malam udah gak, makanya yang ngeliat udah bertahun-tahun udah nggak. Mbak Nita ketawa-tawa hihi. Sudah lewat masanya. Udah lewat ya masa ya. Kemarin beberapa kali ada tawaran film. Kalau sebenarnya kita terakhir ambil film tuh beberapa tahun sebelum COVID, aku masih sempat ngambil. Habis itu saya ada tawaran, syutingnya di mana? Sebulan di luar kota itu. Nggak usah. Lebih ke anak-anak sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya ntar suatu hari ada syuting film misalnya yang kayak di Bandung, Bogor atau Jakarta, mungkin aku masih berpikir yang masih visible di ini ya. Masih bisa, karena aku juga nggak bisa jauh dari anak-anak kan. Pasti yang paling bontot, yang paling kecil yang dibawa. Nah, kayak manajer aku juga tahu kalau misalnya tawaran film sama dia di screening dulu, syutingnya di mana nih? Wah udahlah. Kalau yang udah itu nggak bakal dikasih tahu ke aku juga karena percuma aku nggak akan ambil. Cuman kalau misalnya kayak ada buat brand ambassador atau bintang tamu di kota mana yang memang bisa waktunya bisa diatur ya. Iya loh, makanya aku lihat ya kesayangan Maju Usi ini hebat banget dengan kesibukan dia, bisnis dia, dan dia juga menyempatkan diri loh untuk datang support teman-teman seperti hari ini ulang tahun ataupun acara apapun dia nggak pernah lupa. Iya. Tapi dia selalu support, makanya aku salut banget sama Usi. Terus juga dia suka masak di rumah dengan bisnisnya yang segudang, olahraga yang kayak gitu. Aku nggak ngerti dia bagi waktunya gimana. Aku juga asli. Hebat banget ya kesayangan Maje, dan semakin bertambah usia bisa dilihat nih. Usi makin kece, makin. Jadi kata netizen tuh, aku baca di komen-komen, ini kakaknya Amel sama Ara ya. Iya, karena anak-anak tuh kan tinggi-tinggi banget juga tinggi kan. Ya. Tinggi-tinggi banget. Ini yang Elia aja tuh udah hampir sama. Wah, Elia, ampun Elia kayaknya dulu masih kecil, masih bayi, baru lahir. Ini udah, makanya tinggi banget. Ya ampun, oh ya by the way, aku juga mau ngucapin selamat untuk Usi, kakak Amel kuliah di IPB, kakak Ara kemarin baru diterima di UI. Iya, aduh, aku lihat video dia dan aku benar-benar ya sebagai seorang ibu juga kebayang rasa bangganya Usi. Iya, itu kamu gimana, anak kamu 2 kuliah di universitas terbaik dengan kesibukan kamu. Iya benar. Oh iya benar-benar. Jadi gini ya, aku tuh nggak pernah nyuruh anak-anak belajar sama sekali. Waktu kecil iya les. Karena aku tahu aku lemah, matematika lemah, apa lemah, udah les-lesin. Pas udah mulai SMP udah mulai pada nggak les kan tuh anak-anak, apalagi pas pandemi udah nggak ada les sama sekali. Tapi yang paling masih sampai sekarang tuh cuman ngaji aja di rumah itu juga. Di luar-luar itu nggak ada les. Nah, Ara sama Amel itu aku nggak pernah sekalipun nyuruh misalnya kakak nanti ambil kampus UI atau IPB, ambil fakultas ini, aku nggak pernah. Boleh tanya ke anaknya, aku nggak pernah sekalipun. Cuman aku nanya, kakak ntar mau ngambil apa? Yang awal Amel tuh dulu bilangnya mau bisnis lah, apalah, oke. Last minute tiba-tiba dia, kakak mau ngambil kedokteran hewan. Kaget dong, kedokteran hewan ini dari mana ini kok ini gitu kan. Cuman
aku nggak pernah, Kak ini orang ini nggak. Oh, oke, mau ke dokter hewan ya udah. Terus kakak apply-nya di mana? Dia bilang apply-nya di IPB. Dalam hati pasti kan IPB gitu kan. Ini bisa nggak ya gitu lah pasti ya. Kita kan karena aku nggak pernah yang harus belajar tiap hari. Gimana akademik terlalu di-push banget gitu ya. Sama sekali nggak pernah, apalagi Andika. Makanya pas tiba-tiba di Amel itu lolos dari itu yang talent scout yang di sekolah. Oh, talent scout. Wow. Jadi dia baru waktu itu, mah kakak kayaknya harus ngambil les ini deh yang buat ujian. Jadi adalah kayak yang buat dia belajar bahasa Indonesia karena kan di BINUS itu bahasa Inggris ya? Semua kan. Jadi dia takut nanti pas lagi ujian masuk IPB kan pakai bahasa Indonesia. Baru aku masukin, baru 2 kali kelas, baru masuk 2 kelas itu tiba-tiba dia lolos talent scout. Jadi dia nggak perlu ikut jalur yang tes yang lain ya. Akhirnya itu ditinggalin karena buat apa orang udah lolos kan. Udah. Itu aku kaget kan dokter hewan. Oke. Nah Ara, jadi gini 5 anak itu kan karakternya beda-beda ya. Amel gimana? Kalau Ara itu kan orangnya tuh lebih intinya dia tuh nggak mau orang ngeliat siapa emak bapaknya. Oh, oke. Dia tuh lebih begitu. Dia tuh pengen gue di belakang layar aja deh. Kalau perlu makanya lihat deh kayak foto-foto Instagram jarang banget kan ada Ara. Kan kalau lagi pergi sama dia mau difoto itu buat aku udah mujizat. Karena saking nggak maunya dia tampil gitu. Nah waktu yang ini pun aku nanya kakak mau ambil apa? Kan semuanya aku selalu bilang S1 tolong mama kalau bisa ini wajib. Nggak boleh ada yang di luar negeri. S2 boleh. Atau ambil yang double degree, jadi bisa 2 tahun di sini, 2 tahun di luar, itu udah boleh. Ya kan? Bener. Ara dari awal kakak pengen banget di Australia. Oh nggak boleh. Ke bapaknya, Andika boleh. Bapaknya emang lebih ini, nggak apa-apa lah, nggak boleh. Jadi kita lawan-lawanan ya, aku bilang gitu aja nih ya. Istri suami lawan-lawan ini, aku nggak ini. Nah kalau Andika tuh lebih, mau sampai kapan kamu ngiket anak gitu. Toh anak juga pada akhirnya akan terbang dengan dunianya. Lo nggak bisa. Pokoknya untuk yang ini aku nggak pernah ngelarang anak-anak apapun, tapi yang ini harus ikutin aku. Aku pengen di Indonesia dulu. Di Indonesia dulu S1 ya? S1. Akhirnya dia apply lah awalnya ke UGM. Aku nemenin tuh ke Jogja ujian. Pas hari H-nya pengumuman dia nggak lolos. Wah itu down. Dia histeris. Mama kamu lulus begini nih. Aku nggak nyuruh gimana cuma ya udah sabar aja. Udah nanti kan ada tes yang kedua. Talent scout nggak lolos juga. UGM. Terus tapi kakak juga mau apply UI. Dalam hati, wah UI itu pasti lebih susah lagi nih gitu kan. Apalagi psikologi. Psikologi kan itu kayaknya fakultas yang semua orang pada pengen gitu kan. Terus pas dia lagi ujian, terus dia sengaja tuh, jangan ada yang pakai wifi di rumah, jangan ada yang berisik karena kan online kan. Oke, aku tuh di kamar sampai yang diem aja. Udah Kak, jangan ada yang pakai ini handphone apa, saking aku pengen dia fokusnya ya. Makanya cuman sebagai seorang ibu yang melihat anak-anaknya sehari-hari di rumah, bukan anak-anak yang tiap hari belajar buka buku. Enggak begitu anak-anak. Dalam hati masih agak gimana nih ya, dapat apa enggak gitu kan. Cuman misalnya pun nggak dapat, aku nanya kalau nggak dapat negeri gimana Kak? Mau itu dulu nggak kayak yang swasta dulu? Ara langsung ngomong enggak. Kalau kakak nggak dapat negeri, kakak mau postpone setahun. Terus kakak coba lagi tahun depan. Gimana maknya nggak stres? Jadi setahun anak ini nggak kuliah. Ngapain? Gimana nanti keterusan ini? Ngomong sama Andika, gimana tuh Bu kalau ini? Ya jangan dong, harus ngambil yang swasta. Anaknya nggak mau, ya kan? Aku nggak mau maksa. Tapi agak ketakutan juga kan, itu berdoa siang malam udah kayak apa, semoga diterima. Makanya pas dia dapat itu, aku tuh histerisnya kayak apa? Karena yang kebayang, kalau dia nggak dapat kuliah di situ, dia akan nganggur dulu setahun. Akunya gimana? Dia bilangnya Sinta kakak les aja biar kakak dapat. Pokoknya dia pengen kalau kakak nggak dapat tahun ini, tahun depan coba lagi UI dan UGM. Dan itu ternyata ya teman-teman, aku juga baru tahu ya. Anak-anak zaman sekarang itu tuh egonya tuh tinggi banget di situ. Jadi rasa apa ya? Pokoknya dia rata-rata berpikiran, teman-teman aku juga gitu anaknya. Kalau gue nggak dapat negeri, gue nggak akan kuliah dulu.
daripada gue swasta. Jadi egonya kayaknya mereka tuh, pride-nya mereka tuh gitu. Oke. Kalau anak-anak teman-temannya Ara begitu yang di BINUS ya. Ada anaknya teman aku juga begitu, makanya ya pas dia keterima di UI juga itu orang tuanya udah kayak sampai syukuran Nah, kayak apa. Dia, karena ya makanya aku bilang hebat banget. Kalau dulu kan zaman kita, zaman aku ya. Nggak dapat negeri ya udah kita kuliah di mana, ya udahlah yang penting kuliah gitu, yang penting sekolah udah yang penting kuliah. Kalau anak sekarang tuh nggak bisa. Nah kalau dulu kan orang tua zaman dulu tuh hanya satu arah, lo kesini, mau kita kanan kiri nggak boleh, akhirnya kita ngikutin, kesini, di tengah jalan ternyata nggak cocok kampusnya, kuliahnya, orang tuanya ya nggak bisa jadi ya waktu itu kayak mama ya. Mama nyuruh masuk sini, padahal dalam hati pengennya apa? Pas tengah jalan aku gini ya, cuman mama nggak bisa ini kan, karena itu pilihannya mama. Udah pilihannya. Iya, orang tua sekarang kan nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu gak ya. Bisa, jadi kita harus dua arah nih ngomongnya gitu. Kalau misalnya menurut aku ya, yang udah punya 2 anak kuliah udah kuliah ya prosesnya. Kadang-kadang kita harus mendisiplinkan mereka dengan gue emaknya nih. Tapi kadang-kadang kita juga harus luas, gue bisa jadi temen lo nih. Temen juga. Sekali-sekali harus ngalah, sekali-sekali tarik ulur itu. Tapi emang itu ya tantangan orang tua zaman sekarang, di era sekarang generasi anak-anak kita ya. Iya. Aduh. Kalau dulu kayak mama ya, misalnya aku dulu kan ngaji ya, harus ngaji tuh, kan aku tinggal di kampung ya, di Jakarta tapi di perkampungan, jadi kan banyak banget tuh musola gitu. Pengajian-pengajian, kalau lagi malas ngaji itu bisa yang disabet, dicubit. Kalau sekarang lapor ke Komnas Anak. Iya kan? Pasti begitu. Dicubit. Jadi emang nggak bisa. Orang tua zaman dulu itu sih aku kena banget tuh, Pak, pakai lidi yang kecil itu gitu. Dicubit sampai biru udah sering. Rasanya kita kalau sampai marah sama anak, dulu mama. Bener. Buru-buru tuh dia sore gitu. Coba tanya oma opa tuh. Iya, bener gitu. Aku sampai sekarang masih sering tuh. Coba kakak tanya deh sama Umi deh. Tanya deh. Berarti emang it happens untuk generasi kita ya, usia. Kalau sekarang anak-anak nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa digituin. Ya itulah tantangannya buat orang tua zaman sekarang ya. Kita juga harus open mind juga. Sama tapi tetap harus tegas juga sama anak-anak. Kayak waktunya emang kita benar-benar menempatkan diri sebagai ibu juga, iya. Lo nggak boleh ngelawan gue gitu. Itu juga aku sering. Tapi ketika aku rasa ini kayaknya masih bisa nih digerakin kanan kiri dikit, aku baru masuk. Gitu. Kalau pacar gimana Usi? Kakak Amel sama Kakak Ara udah punya pacar belum? Waktu mereka kecil kan aku selalu mendoktrin mereka nggak boleh pacaran. Sekarang aku yang deg-degan. Amel belum punya pacar. Kalau Ara kemarin sempet, tapi udah putus. Tapi itu juga long distance, pacarnya katanya di Amerika. Terus sekarang, kakak udah putus nggak ada yang gimana lagi? Nggak ada, kata dia gitu. Tapi mereka ngomong. Nah Amel yang, Kak di PB nggak ada Kak, yang gimana gitu Kak. Kalau dia kan senang kiblatnya kiblatnya Amel itu Korea. Opa gitu. Kalau Ara itu Amerika. Oh, wow. Jadi cowok-cowoknya itu bukan yang sipit-sipit, bukan yang Korea-Korea gitu. Nah, mamanya sekarang lagi deg-deg. Gitu. Dulu mamanya kata Dika, kamu sih dulu ngomongnya nggak boleh ini nih. Nah kalau pacaran, kalau udah mau nikah aja kan aku selalu begitu. Karena apa? Karena mamaku dulu begitu. Jadi begitu juga ke anak. Nah sekarang aku yang agak takut. Kok nih anak belum ada, Amel terutama. Apa gitu Kak? Ada sih yang ya lumayan sih ya Mas. Tapi gimana ya kata dia, gimana kayak Kak, enggak lah udah nggak usah lah, pelajarannya susah kata dia gitu. Jadi daripada kakak suka-sukaan, kakak ini pelajaran tugasnya, ya udahlah. Jadi sekarang malah kamu dorong anak pacaran, cari pacar kayak atau apa yang buat semangat malah enggak mereka. Ya ampun. Ini juga nih pelajaran aku nih. Kalau Elia sekarang kelas berapa ya Usi? Elia 6. Kelas 6 berarti 12 tahun? Iya. Kakak Elia 12 tahun, makin cantik, makin gemesin banget, makin was-was deh kamu sama Andika ya, sama bapaknya ya. Kalau Seva sama Saka beda berapa tahun? Seva tuh sekarang grade 2, Saka baru 4 tahun. 4 tahun. Jadi lagi Usi? Tidak dong. Terima kasih. Kalau dikasih rezeki sama Tuhan ya ke orang-orang yang membutuhkan aja. Jadi nggak rencana nambah lagi? Enggak. Tapi kamu ngebayangin nggak Usi nanti kalau anak-anak tadi kamu bilangnya mereka terbang punya
kehidupan masing-masing sendiri. Kamu tuh kalau anak-anak udah dewasa punya keluarga masing-masing. Kamu sama Andika udah ada plan belum? Kira-kira kamu bakal ngapain? Kalau anak-anak udah gede, apa masih di dunia entertainment? Apa? Kalau obrolan apa ya? Obrolan sambil lalu gitulah sama Andika. Jadi aku tuh kan dari awal menikah tuh belum pernah tidur berdua. Oke. Awal nikah udah ada Sarah, Tapi Amel, jadi, ya kan? Jadi aku tuh belum pernah melewati fase tidur berdua kecuali lagi liburan berdua. Oke, ya. Jadi aku udah bilang, kan kayak tempat tidur kita tuh tempat tidur 3 meter. Gede banget. Jadi yang bikin 3 meter gitu. Iya, Bang. Terus tambah lagi kasur segede gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi menghayal, nah kalau anak-anak udah gede, ini kasurnya, ini tempat tidurnya kita bongkar ya, kita yang kecil aja, kita merasakan lagi tidur berdua. Itu sebenarnya cita-citanya sih super simple ya, karena kita belum pernah tidur berdua. Ya ampun, kecuali pas lagi liburan pas gitu lagi ya. liburan berdua. Sedangkan liburan berdua juga kita nggak pernah lama-lama kan, 3 malam, 4 malam. Ya kalau udah jadi nenek-nenek, kakek-kakek, kembali lagi kayak zaman waktu abis menikah, yang belum pernah kita rasakan berduaan. Oh, sesimpel gitu. Itu ya, sesederhana itu aja. Sederhana itu. Pengen sama-sama berdua menikmati aja ya. Menikmati masa tua aja udah berdua gitu. Oh, wow. Tapi bisnis dunia entertainment berjalan aja. Mengikuti aja lah. Mengikuti aja ya. Kayak Andika itu kan lagi sangat menikmati sekali dunia yang dia sekarang, terus kerjaan-kerjaan dia tuh bisa bekerja pakai hati gitu. Kalau dulu tuh dia merasa gue tuh kerja kayak robot, gue datang cari duit buat keluarga gue, udah gue pulang. Kalau sekarang tuh dia pakai hati gitu. Dia lagi menikmati ya. Kalau aku ya lagi menikmati usaha aja. Ya begini ya. Ngurusin anak. Sambil olahraga. Apalagi sih yang dicari sebenarnya gitu. Kalau orang-orang kan kadang-kadang melihat keluarga lain pasti lebih. Kayak aku ngeliat tetangga, wah pasti rumput tetangga lebih hijau. Gitu. Cuman pada akhirnya kita berpikir mau apa lagi ya gitu. Ya udahlah gitu. Jalanin aja sebaik-baik yang dipunya sekarang ya. Waduh. Nah, tapi tadi Usi ngomong soal liburan keluarga, aku juga sering banget lihat hebat banget nih Usi sama Andika yang sesibuk itu selalu nyempetin diri liburan keluarga sama anak-anak. Itu wajib. Jadi kita tuh punya jadwal kalau di akhir tahun liburan ke yang agak jauhan. Iya. Kalau ya kan, kalau di tengah-tengah tuh kita nggak perlu terlalu jauh lah. Misalnya keluar negeri paling Asia atau di Indonesia ya Bali apa keliling aja. Jadi selama setahun itu harus ada 2 yang sama anak-anak. Ada 2 lagi yang aku sama Andika doang ya, cuman kayak secipluk gitu. Jadi bener-bener disempetin ya, harus ada waktu yang diplot ya kalau memang liburan ya, harus effort. Nah balik lagi ke Usi ya, kesayangan Maje. Tadi kan aku mention tuh kalau Usi punya segudang bisnis dari kuliner, kecantikan, minuman fiber, perumahan dan lain-lain, you name it. Bahkan sekarang ini Usi lagi mau keluarin produk baru nih, launching produk terbaru. Ceritain sedikit dong Usi, parfum ya? Parfum, iya ini tuh parfum ketiga. Parfum ketiga, oke. Jadi mungkin kalau yang follower aku sih juga banyak yang tahu ya, aku itu emang penggila parfum parah. Yes. Jadi, lihat koleksinya juga. Iya, koleksinya apa dulu pokoknya pas waktu mau nikah sama Andika aku bilang ini, kamu boleh larang aku apapun aku ikutin kecuali satu. Jangan larang aku mengkoleksi parfum. Jangan larang aku beli parfum gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Makanya pas sudah kawin dia bilang, wah ini kamu edan emang ini. Dan udah gitu kan aku parfumnya bukan parfum yang, mohon maaf ya, mungkin bukan parfum yang gimana nyebutnya, bukan yang parfum biasa. Ya pokoknya aja parfum yang spesial lah ya. Kalau di dunia parfum tuh ada namanya niche perfume. Oke. Niche itu tuh yang memang udah paling di atasnya. Jadi aku bisa nyari tuh dari manapun. Nah kalau ada botol yang datang ke rumah, Andika aja ini botol apa? Karena nggak ada dibayangin dia, nggak ada di mall-mall yang suka dia lihat. Gitu. Jadi emang mereknya tuh aneh-aneh. Pokoknya aku ada aja dan harganya juga kan lumayan banget. Jadi Andika awal-awal sempat kaget-kaget sampai akhirnya dia sudah ya udah. Waktu orang pacaran kan nggak bisa kita tidak serumah. Tiap hari juga nggak ketemu, dia nggak tahu aku segila tahu itu ya, kan. Segila itu dia cuma tahu itu ya. Dia cuma tahu oh ya udah pacar gue koleksi parfum. Cuma dia nggak tahu yang sampai seedik itu. Nah makanya waktu pas aku memutuskan berarti tahun 2021 atau 2022 tuh ngeluarin parfum pertama.
itu pun juga prosesnya sangat panjang. Kalau udah ngomongin parfum aku pasti akan panjang nih. Tapi canggih loh, baru tahu dan baru ketemu orang yang benar-benar sesuka itu sama parfum. Sama parfum. Aku tuh emang segila itu. Jadi kok bisa sih Usi, awalnya gimana? Awalnya lucu. Jadi waktu aku SMA ada satu temen, dia tuh aku sebut aja brandnya ya. Dia tuh bawa parfum Benetton. Oh iya, dulu Benetton zaman dulu tuh yang warna merah. Itu aku inget banget. Ya, terus abis itu sama satu lagi aku lupa tiba-tiba tuh ada satu parfum lagi yang dia suka bawa, suka pakai, bukan bawa, suka pakai. Jadi aku tuh, ini aroma apa nih gitu. Terus besok lagi ini beda lagi nih. Pokoknya 2 aroma parfum itu. Nanya dong. Okay. Nah, sedangkan saat SMA itu aku pakainya yang penyegar zaman dulu lah, yang buat anak-anak ABG gitu kan, yang sekali pakai, spray sekali pakai hilang. Aku gini, ini kamu pakai parfum apa sih? Aku gini. Terus dia ngomong, gak usah nanya-nanya, lo gak bakalan kebeli. Oh wow. Kebeli ini mahal. Oh, gue tuh biasanya pakai 2 parfum. Dia sebut si Benetton atau satu lagi aku lupa namanya apa. Oh gitu udah. Nah aku itu kan orangnya kalem-kalem pendendam. Kebawa di hati. Oke. Wow. Suatu hari gue akan beli tuh parfum gitu doang. Nah akhirnya karena waktu itu belum cari duit sendiri, akhirnya pakai uang jajan dong. Aku bela-belain tuh nggak makan di sekolahan. Bawa dari rumah biar uang jajan aku kekumpul. Tabung. Aku bisa beli 2 parfum itu. Bisa beli 2 itu. Nah dari situlah akhirnya jadi tergila-gila sama parfum. Awalnya gara-gara itu. Wow. Oke, Usi. Nah, ini kan Happy Talk nih Jennifer Maja ex Hotel Borobudur Jakarta. Jadi final questionnya Happy, aku pengen tanyain sama Usi, boleh tahu nggak sih definisi bahagia menurut Usi apa? Bahagia menurut aku, definisi bahagia menurut aku ketika anak-anak bahagia dan suami. Wow. Udah itu aja, sesimpel itu sih. Jadi kalau anak-anak, suami bahagia, kamu pun bahagia. Udah pasti. Udah pasti bahagia. Ada yang sakit batuk 1 aja. Itu udah pasti tuh udah berubah tuh. Uring-uringan apa ini ada yang kurang nih, ada yang salah nih. Jadi emang harus merekanya dulu. Ya ampun. Jadi lebih melihat anak-anak bahagia, suami bahagia, baru kamu pun bahagia. Yes. Sesimpel itu juga ya Usi ya, nggak neko-neko, nggak lebay, nggak gimana ya? Enggak. Gak usah lebay-lebay, udahlah kita hidup buat apa sih? Pasti kan ya anak-anak ya, cuman kadang-kadang kita suka melupakan ini nih. Anak-anak, suami jadi suka terlupakan. Bener nggak sih? Kadang-kadang kita semua buat anak-anak, Kalau aku dulu suka... Diri kamu sendiri gimana? Usi sendiri gimana? Kadang-kadang aku suka begitu sih, sebenarnya anak-anak sampai Andika anak-anak melulu gitu-gitu kan ya. Oh iya ya, kalau nggak ada bapaknya nggak ada anak-anaknya gitu kan. Jadi harus balance gitu. Tapi normal sih ya, kalau sebagai ibu pasti anak-anak mentingin pasti top of mind anak-anak dia, apalagi anak-anak masih usia berkembang ya. Iya. Nah, itu aja sih sebenarnya bahagianya apa, bukan ngapain gitu ya. Bukan yang gimana-gimana, bukan yang semuanya ini. Enggak. Wah, itulah makanya aku lihat Usi di tengah semuanya yang Usi ada, tapi dipenuhi dengan kesederhanaan. Gitu ya? Wow, alhamdulillah. Bener loh, ya ampun. Oke, pokoknya Maja doain Usi semoga semakin lancar bisnisnya, amin. makin harmonis bersama keluarga, intinya life balance. Semuanya bahagia untuk diri Usi sendiri, untuk anak-anak, untuk sebagai ibu dari anak-anak, sebagai istri dari Andika. Doain bahagia selalu. Amin. Ya, terima kasih Usi udah meluangkan waktunya di sini hadir di Hotel Borobudur Jakarta. Kita juga ada sesuatu dari Hotel Borobudur untuk Usi dan anak-anak. Mudah-mudahan berkenan ya. Wow. Ini juga dari Hotel Borobudur, aku mau cobain. Cobain dulu dong. Ini mocktail. Ini mocktail apa sih namanya nih, enak banget kayaknya. Mocktail strawberry leci. Strawberry leci. Usi nginep dan menikmati makanan sop buntut Borobudur. Sop buntut. Ajak anak-anak dan Andika untuk nginep di sini ya, menikmati Hotel voucher Borobudur. dari Hotel Borobudur Jakarta. Thank you so much kesayangan Maje. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Yeay. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye. Yeay. Thank you sayang. Thank you.